Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu teks anekdot. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata anekdot? Oke. Sebelumnya coba kita simak bareng-bareng gambar karikatur berikut ini. Nah, pada gambar karikatur ini kan tampak ada gambar orang dewasa dan anak kecil yang mengenakan seragam SD, ya. Oke, pada gambar ini terdapat percakapan. Kecil-kecil sudah berani bolos, mau jadi apa kamu gede nanti? Kemudian anak kecil itu menjawab, mau jadi anggota DPR om. Dari dua percakapan itu, kamu dapat menyimpulkan apa? Makna apa yang bisa kamu simpulkan dari dua percakapan itu? Nah, jika kamu sudah bisa menemukan makna dari dua percakapan itu berarti kamu sudah paham apa itu teks anekdot yang sederhana. Oke, maksud pesan tersirat dari gambar ini, dari gambar karikatur ini adalah, kan ini kan si anak kecil itu menjawab, mau jadi anggota DPR om, setelah yang omnya tadi kan bilang masih kecil kok berani bolos. Kemudian anak kecil ini menjawab, mau jadi anggota DPR om. Nah, maksudnya itu kan menyindir anggota DPR. Anggota DPR ini disindir apanya? Disindir karena anggota DPR itu sering bolos pada rapat-rapat yang sering kan, apakah kalian pernah melihat di televisi yang di berita itu ada rapat besar dari anggota DPR, kemudian banyak kursi-kursi kosong. Nah, itu yang disindir di dalam karikatur ini, dalam gambar karikatur ini. Itulah yang dinamakan anekdot, tapi ini singkat. Tapi kalau anekdot itu ada kayak dibuat lelucon gitu bahasanya. Selanjutnya, jadi apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu adalah cerita yang mengandung lelucon, tapi isinya itu memberikan kritikan atau sindiran. Nah, kalau menurut KBBI, anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, teks anekdot itu adalah teks yang berisi sindiran atau kritikan terhadap masalah yang sedang booming, atau bisa juga terhadap tokoh publik, misalkan pemerintahan atau artis kayak gitu. Jadi ceritanya itu didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya itu kemudian dibuat sebuah cerita gitu. Ceritanya menyindir kejadian itu, dibuat lelucon. Seperti itu teks anekdot. Yang pertama, ide cerita. Dari segi ide ceritanya, anekdot itu berasal dari peristiwa nyata atau kejadian nyata. Sedangkan kalau cerita humor atau cerita lucu itu berasal dari rekaan. Jadi mengarang gitu, nggak ada apa yang disindir, nggak ada peristiwa nyatanya. Yang kedua, teks anekdot itu isinya biasanya terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan kalau humor itu isinya tentang kayak kehidupan sehari-hari, masalah-masalah umum gitu. Dan teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan kritik atau sindiran secara halus yang disampaikan dengan humor, diselingi dengan humor. Tapi kalau humor itu tujuannya hanya untuk menghibur, hanya untuk lucu-lucuan saja. Tapi kan kalau anekdot tadi mengkritik juga ada lucu-lucuannya. Kalau humor hanya untuk hiburan, hanya untuk lucu-lucuan saja. Nah, selanjutnya, kalau anekdot itu mengandung makna atau pesan tersirat yang akan disampaikan kepada pembacanya.
Kalau humor tuh nggak ada pesan tersiratnya, nggak ada makna tersiratnya. Jadi cerita humor tuh ya begitu-begitu saja, nggak ada pesan yang tersembunyi yang akan disampaikan kepada pendengarnya atau pembacanya. Seperti halnya contoh karikatur tadi, itu kan ada pesan yang disampaikan dari anak kecil tadi, mau jadi anggota DPR om, gitu kan. Awalnya kan kenapa kok bolos, masih kecil kok bolos. Iya, soalnya mau jadi anggota DPR Om. Nah, dari situ kan sudah kelihatan pesan tersiratnya atau makna tersiratnya. Gitu. Selanjutnya, kalau anekdot itu bentuknya terstruktur, memiliki struktur seperti teks laporan hasil observasi yang mempunyai struktur kan. Nah, teks anekdot ini juga mempunyai struktur. Tapi kalau humor bentuknya itu bebas, tidak terikat, tidak mempunyai struktur. Nah, kemudian di dalam kita nanti kan belajar anekdot itu nanti di dalamnya juga akan ada lawakan tunggal. Lawakan tunggal itu loh nak, apa stand up comedy. Stand up comedy itu lawakan tunggal. Lalu apa anekdot dengan lawakan tunggal itu sama? Sama nggak ya anekdot dengan lawakan tunggal? Anekdot dengan lawakan tunggal atau stand up comedy sama-sama penyampaian sebuah kritik dengan sindiran dan ditambahkan humor di dalamnya. Jadi dia itu sama isinya tuh sama-sama menyampaikan sebuah kritik, menyindir, juga ada humornya. Sama ya, berarti anekdot dengan stand up comedy dari segi isi itu ada sama kesamaannya. Kemudian keduanya sama-sama menyampaikan sebuah sindiran terhadap tokoh atau kejadian yang sedang booming dibicarakan di masyarakat. Kemudian anekdot biasanya berupa sebuah cerita narasi. Tapi anekdot juga bisa berupa cerita narasi, bisa juga langsung dibawakan secara lisan. Tapi kalau stand up comedy ini hanya disampaikan secara lisan. Dari segi bentuk, anekdot memiliki bentuk yang terstruktur seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Anekdot itu ada strukturnya nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sedangkan lawakan tunggal atau stand up comedy bentuknya itu bebas, tidak terikat oleh struktur. Jadi, apa ciri-ciri teks anekdot? Yang pertama, anekdot itu mengandung kritikan halus, tapi tidak menyinggung pembaca atau pendengar. Bahkan orang yang diceritakan, jadi saking halusnya di anekdot itu kalau menyampaikan kritik itu tidak akan menyakiti orang yang dikritik, karena di situ kritikannya itu disampaikan secara halus. Dengan cara apa? Biasanya disampaikannya dengan perumpamaan, majas, seperti itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua, ciri-cirinya bisa menghibur dan membuat orang tertawa. Yang ketiga, menjadi media untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi positif, tetapi dikemas dengan cara humor. Kemudian bisa menginspirasi pembaca atau pendengar dalam menyampaikan protes atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu dengan cara yang tidak vulgar, maksudnya tidak umum. Jadi anekdot itu bisa kalian juga bisa loh menyampaikan protes atau kritik terhadap suatu kejadian, terhadap orang itu dengan anekdot. Karena kan di dalamnya anekdot ini menyampaikannya atau menyampaikan kritikannya kan secara halus, menyindir secara halus dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang menggunakan majas. Jadi sangat menginspiratif karena tidak akan menyakiti orang yang disindir atau dikritik tadi. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya memiliki sifat humoris, lucu dan lelucon, tetapi juga menyindir.
Nah, tokoh yang diceritakan biasanya adalah orang-orang dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa juga orang penting, public figure, tokoh publik. Tokoh publik itu masyarakat apa pemerintahan gitu loh, Nak. Kayak DPR, presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Kemudian meliputi apa saja struktur teks anekdot itu? Yang pertama ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu di dalam abstrak nanti berisi uraian ringkas tentang objek yang hendak disindir ataupun dikritik. Jadi kayak eh, gambaran umumnya, isi ceritamu nanti apa, itu ada di sini di abstrak. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah suasana awal cerita yang berisi tentang pengenalan peristiwa di dalam cerita. Jadi ini pengenalan tokoh-tokohnya itu siapa ada di sini. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang menceritakan permasalahan yang mulai memuncak dan hampir menuju penyelesaian. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Nah, klimaksnya itu ada di krisis ini. Inti ceritanya itu ada di bagian krisis ini. Jadi puncak cerita, inti ceritanya dari apa? Judulnya itu ada di bagian itu namanya krisis. Kemudian ada reaksi. Reaksi itu tanggapan yang menjelaskan cara tokoh dalam menyelesaikan problem yang muncul di bagian krisis. Nah, reaksi itu tanggapan dari problem yang di krisis tadi. Gimana sih tanggapannya? Penyelesaiannya itu ada di sini, dia reaksi. Kemudian yang terakhir ada koda. Kode itu penutup. Nah, biasanya di sini berisi simpulan. Simpulan ceritanya ada di sini kayak penutup cerita. Itu namanya koda kalau di dalam teks anekdot. Oke, baik. Sekarang mari simak contoh teks anekdot berikut ini. Berserta strukturnya ya, contoh teks anekdotnya ini. Oke, judul teks anekdotnya adalah kaos tahanan KPK. Struktur yang pertama abstraksi. Terdapat dua orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah kan, abstraksi. Abstraksi itu isinya apa tadi? Abstraksi itu, nak. Abstraksi tadi kan apa? Bagian yang paling utama, awal paragraf kayak memberikan gambaran. Gambaran cerita kamu itu nanti tentang apa? Itu ada di abstraksi. Nah, seperti ini contoh. Seperti di bagian ini. Oke, di abstraksi itu kan apa tadi ya? Tentang kayak pengenalan ceritanya. Abstraksi itu isinya itu pengenalan ceritanya. Isi ceritanya itu nanti tentang apa itu akan tahu ada di abstraksi. Seperti pada kutipannya ini, terdapat dua orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat sama-sama dengan maksud menyalurkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, ini kan dari sini sudah nanti kelihatan tentang apa isi dari anekdotnya. Tentang kayak partai politik, tentang anggota DPRD gitu. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi itu tadi berisi apa? Orientasi itu kayak pengenalan cerita, kayak pengantar kata-kata pengantar yang akan membawanya ke cerita. Begini contohnya, setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus minum kopi di kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Nah, ini kan
pembuka mau ke ceritanya, mau ke inti dari anekdotnya. Nah, ini yang dinamakan orientasi. Orientasi itu pembuka, basa-basinya mau ke cerita, itu namanya orientasi. Selanjutnya, eh, struktur yang ketiga, krisis. Krisis tadi apa, nak? Krisis itu kan berisi apa? Inti dari ceritanya itu ada di krisis ini. Puncak cerita ada di krisis. Dibacakan ya, krisis dari teks anekdotnya. Contohnya tadi Danu. Percakapannya Danu dan Zaki. Danu, Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya? Zaki, masalah itu aku juga sudah tahu. Dan Danu, dengan kekayaan mereka yang mereka miliki, mereka semua sanggup membeli baju yang termahal di Indonesia. Zaki, loh maksud kamu apa ya? Danu, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Nah, ini kan apa intinya? Krisis. Di bagian krisis ini puncaknya, inti dari ceritanya itu ada di sini. Itu namanya krisis. Inti ceritanya itu ada di bagian itu, bagian yang namanya krisis. Kemudian selanjutnya reaksi. Nah, reaksi itu tanggapan dari krisisnya, tanggapan dari masalah yang ada di krisis tadi. Berikut percakapannya. Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih, Dan? Aku nggak paham. Danu, ya iyalah, coba aja deh kamu pikir, Zak. Seorang politis terlebih dahulu harus mengambil uang negara minimal 1 miliar baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu, Dan. Nah, percakapan ini kan menunjukkan reaksi dari itu, percakapan yang pertama tadi, di percakapan intinya yang di bagian krisisnya tadi. Reaksinya itu seperti itu, ini baru pahamnya di bagian krisis. Kemudian bagian yang terakhir yaitu koda atau penutupnya. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Nah, intinya koda itu kayak penutup dari ceritanya gitu.